warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda saat ini selalu setia di SKS itu. Saat ini kami selalu hadir setiap hari Selasa dan hari Kamis. Mudah-mudahan bisa menjadi teman pagi Anda. Dan tentunya kami berharap bahwa teman yang menyenangkan, yang bisa membuat Anda tersenyum, atau setidak-tidaknya kalau toh misalkan kesannya temanya agak berat, bisa membuat sebuah perenungan yang memperbaiki diri, khususnya untuk diri kami, para host yang sekaligus juga narasumber di acara kita. Hari ini sudah kumpul ada Pak Saifuddin dan Tantri. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, semangat pagi Pak Saifuddin, Tantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Diana pemirsa dan mungkin juga pendengar kita ya Diana dimanapun berada. Kita selalu berdoa mudah-mudahan pemirsa kita yang setia di SKS Talk ini mendapat kesehatan, keafiatan dan selalu saja damai dan bahagia. Walaupun kita sering katakan Diana hidup itu tidak linear ya. Tapi apapun yang penting bagaimana sebenarnya respon kita atau reaksi kita terhadap persoalan hidup. Yang namanya bahagia itu bukan berarti senang terus-menerus, enggak. Tetapi sesungguhnya alam itu bertutur apapun yang terjadi, kita bisa memberikan reaksi yang tepat, reaksi yang bijaksana. Seperti juga Alhamdulillah Tantri juga bisa kembali ke Banua kita dari kemarin kayaknya tuh ada di Kalimantan Selatan. Gimana Tantri? Ya Pak Saifuddin, Mbak Diana, pemirsa TV dan pendengar dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini saya siaran langsung dari Banua gitu kan, libur jadi pulang gitu kan, Alhamdulillah rindu juga dengan apa namanya rindu dengan Banua ya terutama dengan teman-teman di sini juga kan bisa bertemu kembali kan dengan teman-teman lama. Tadi Pak Saifuddin sampaikan bahwa sebenarnya kebahagiaan hidup kita bukan berarti kita hidupnya flat terus kan. Harus ada dinamika, tapi disitulah tantangan kita sebagai manusia bagaimana bisa menyikapi dinamika-dinamika yang ada. Kadang benturan-benturan itu dengan seni gitu kan dan seni itu kan didapat dengan apa ya perjalanan yang semakin panjang. Kayak Pak Saifuddin ini kan beliau pasti tentunya lebih banyak pengalaman jadi menghadapi dinamika itu pun lebih smooth gitu kan. Saya belajar dari beliau dan dari Mbak Diana juga teman-teman yang lain. Harapannya akan semakin pintar dan semakin luas dalam menghadapi dinamika kehidupan agar semakin apa ya, agar semakin pintar lah ke depannya. Begitu Mbak Diana Pak Saifuddin. Baik, hari ini adalah hari spesial untuk teman-teman Tionghoa ya, yaitu Hari Imlek. Dan kemarin hujan, itu pasti sangat disyukuri karena itu menjadi simbolik-simbolik. Dan kebetulan ini kita juga akan memasuki Ramadan dalam hitungan jam atau hitungan hari ya. Karena kita masih ada yang sudah menetapkan pada tanggal 18, ada juga yang masih menunggu hilal. Gitu ya. Apapun dan bagaimanapun keputusannya, itu tentunya yang terbaik. Menjadi menarik sekali karena agak berdempetan 2 hari besar bagi kelompok tertentu, tapi kita di Banua ini indah-indah saja, tapi Indonesia secara keseluruhan juga indah-indah saja. Jadi sambil nuansanya sudah memasuki Ramadan, kita mendengar dentuman, bukan dentuman, apa ya, suara-suara barongsai, ya, itu seru juga. Pak Saifuddin, kalau kita menarik ya bahwa Banua, ini kita bicara di Banua kita. Dalam waktu beberapa tahun terakhir ini kan kalau kita memasuki Imlek, suasananya itu juga cukup terasa seru dan mereka yang merayakan ataupun juga warga yang ikut seru karena tadi ada pertunjukan barongsai dan lain sebagainya. Pak Saifuddin sendiri melihat ini dari perspektif Pak Saifuddin seperti apa? Ya, Diana, Taranti dan pemirsa kita ya memang apa katakanlah menarik ya dalam kita mengamati dalam konteks kehidupan, khususnya juga kalau kita nanti menggunakan mudah-mudahan pendekatan antropologi atau menggunakan pendekatan budaya lah secara umum ya. Karena budaya itu juga nanti di situ akan ada tradisi-tradisi yang ada pada semua bangsa ya yang ada di dunia, bangsa yang ada di Indonesia termasuk juga berbagai macam suku yang menghuni kita di Banua kita di Kalimantan Selatan ini seperti yang Diana katakan tadi. Tapi saya ingin melihat dulu secara umum ya Diana global, nanti saya akan masuk ke apa yang ditanyakan oleh Diana. Karena kan seperti yang pemirsa ketahui juga bahwa untuk edisi khusus Sangkir Kopi Menolak kita kan laporan atau katakanlah kisah-kisah tentang ibadah umrah tadi. Dan pada saat ini juga masuk judul kita ya untuk kita bicarakan hari ini ya tetap saya masih teringat karena di
waktu berada di Mekah dan Madinah itu kan ada banyak suku bangsa yang datang, yang Muslim ya. Dari Asia saja itu sudah lumayan banyak ya, termasuk dari berbagai macam suku ya. Dan di Tionghoa itu, Diana, komunitas atau pemeluk Islam ini sangat besar, walaupun dibandingkan dengan jumlah penduduk mereka yang sangat besar itu, memang kalau dilihat persentase kecil, tapi kalau dari jumlah itu besar, puluhan atau bahkan sampai ratusan juta. Ada dua suku yang paling banyak menganut Muslimnya yang disebut dengan suku Hui dan suku Aigur. Gitu. Kalau Aigur itu kan memang perpaduan dari, kalau masih ingat sejarah pendengar dan pemirsa kita, dari pembukaan jalur sutra, perdagangan jalur sutra dari Asia yang di bagian-bagian di China sampai ke Asia Tengah di dataran-dataran di Saudi, di Arab ya, Jazirah Arab itu kemudian membentang sehingga ada perpaduan budaya ya di situ, sehingga juga pemeluk Islam banyak sekali di Cina, yang paling banyak adalah dari suku Hui, dan perpaduannya juga ada pada suku Aigur, itu jumlahnya banyak, sehingga pada saat kita umrah pun mereka itu banyak ya. Saat saya ke Beijing, juga ke masjid di Beijing itu juga ada komunitas Muslim, walaupun juga dari berbagai macam suku yang saya sebutkan tadi. Memang yang paling besar sekali lagi dari suku Hui dan sukunya Aigur. Jadi sangat besar ya dari Cina, sehingga budaya-budaya mereka ada perpaduan nanti antara nilai-nilai Islam dan kemudian juga budaya-budaya yang dikembangkan dalam tradisi-tradisi orang-orang Tionghoa. Nah, nanti termasuk pada saat kita bicara mengenai keadaan kita di Banua, kita di Kalimantan Selatan. Kita di Kalimantan Selatan juga ada tradisi-tradisi yang dikembangkan oleh mereka, baik mereka yang sudah juga memeluk agama Islam maupun juga yang masih menganut berbagai macam agama resmi di Indonesia, termasuk agama-agama yang dikembangkan dalam tradisi-tradisi orang-orang Tionghoa itu. Nah, itu yang pertama, Diana ya. Jadi menarik sekali. Jadi kita juga akan melihat perbedaan peragaman di dalam Islam. Oleh karena itulah pada saat bicara ya kita tentang berdekatannya Imlek dengan Ramadan, ini juga menjadi sesuatu yang menarik di kita ya, Diana. Karena sekali lagi secara budaya, secara sosial di masyarakat kita juga terlihat, karena semangat untuk Imlek sebagai satu peristiwa budaya kita melihat secara keseluruhan ya. Nah, itu kan mereka akan menghadapi yang kita sebut dengan tahun baru. Dan secara simbolik tahun-tahun baru di mereka itu kan akan mengacu kepada istilah kita itu simbol-simbol tertentu ya. Nah, tahun ini kan mereka masuk ke tahun kuda emas gitu. Dan dalam istilah kuda emas itu ada berbagai macam ya istilah kita, keyakinan dan kepercayaan mereka apa yang akan menghiasi di tahun-tahun kuda emas itu. Ini secara budaya sekali lagi menjadi bagian dari kekayaan alam kita, kekayaan alam budaya kita yang ada di Banua kita, termasuk juga di Indonesia. Apalagi kalau nanti pemirsa kita di daerah Kalimantan yang lain, di Singkawang, Kalimantan Barat, umpamanya itu lebih terasa lagi di sana karena memang banyak dari etnis Tionghoa kita yang bermukim, yang berdiam di sana. Di Banjarmasin saja udah terasa sekali ya di berbagai macam kesempatan, khususnya yang dia katakan ramenya barongsai ke sana kemari, mereka itu membawa suasana sendiri. Nah, inilah yang istilah Menteri Agama yang sekarang ini namanya mozaik tentang indahnya Indonesia dari berbagai macam perspektif budaya itu. Nah, yang kedua, kalau kita umat Islam, sekali lagi khususnya ya, baik itu dari suku manapun ya, ada Islam kita di Banua kita ini ya. Nah, itu kan ini memang bulan yang kita tunggu-tunggu ya, insya Allah nanti akan ada sidang isbat ya, lalu kan menetapkan satu Ramadan. Tapi ada organisasi kemasyarakatan itu sudah mengumumkan. Biasanya akan ada keberagaman ya, tidak saja satu organisasi besar, termasuk organisasi kecil juga keagamaan, mereka juga melakukan yang istilah kita penentuan satu Ramadan itu. Dan itu juga diprediksi ya, ini sekali lagi masih diprediksi juga ada perbedaan juga. Tapi sekali lagi perbedaan-perbedaan itu tidak juga nanti akan membuat pertentangan-pertentangan di kita, tapi kita saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan itu. Satu bulan suci yang kita nantikan istilahnya kedatangannya, satu bulan yang penuh berkah, satu bulan yang mulia, yang di sana kita diberi kesempatan ya untuk kemudian beribadah, puasa khususnya dan ibadah-ibadah lain yang mengikutinya, sehingga kita berharapan ketemu Ramadan itu kita ketemu lagi. Ya, semacam bulan penyucian diri dan refleksi lagi untuk kita mendekatkan dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kalau guru-guru kita sering bicara tujuannya itu kan takwa di situ ya, la'allakum tattaqun. Jadi memang tujuan kita untuk takwa adalah satu proses yang kita terus kembangkan di dalam diri kita agar kita nanti menjadi husnul khotimah dalam akhir kehidupan ini. Inilah Diana dua peristiwa penting yang kita secara simbolik nanti ada Imlek berdekatan dan kemudian kita memasuki juga bulan Ramadan. Diana.
Baik, menjadi menarik memang sebuah harmoni gitu ya. Walaupun harmoni di tempat dan di jalannya masing-masing. Kita ingin nanti dengar dari Tantri seperti apa. Apalagi nih sekarang Tantri kan secara ini sudah tinggal di Palangkaraya ya. Itu mungkin lebih beragam lagi. Walaupun mungkin baru dalam hitungan waktu ya. Kita nanti akan dengarkan perspektif dari Tantri saat lagi. Halo di Unikers. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pohon paling menakutkan dan memiliki bentuk yang tidak biasa. Kapal-kapal terbesar di dunia. Dan beberapa musim yang indah serta menenangkan. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintah di Kalimantan Selatan. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berharap penganugerahan ini dapat memacu semangat seluruh PNS di lingkup Pemprov Kalsel untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Mendukung gerakan pangan murah yang dilaksanakan Polda Kalimantan Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan menyalurkan 1.000 kg ikan segar untuk masyarakat. Selamat malam pemirsa, informasi teraktual dalam Duta Malam kembali hadir menemani Anda. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Pemusnahan ini dipimpin Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan yang didampingi Gubernur Kalsel dan jajaran Forkompinda Kalimantan Selatan. Perda Perlindungan Buruh Sawit yang sudah beberapa tahun disusun ini dinilai penting sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak buruh yang selama ini rentan dieksploitasi. Pemirsa, puluhan tenaga kesehatan teladan se-Kalimantan Selatan mendatangi kantor DPRD Kalsel untuk beraudiensi. Dalam audiensi itu, para nakes menyampaikan aspirasi terkait minimnya apresiasi bagi tenaga kesehatan yang sudah banyak berinovasi. Dari penyampaian RAPBD Kota Banjarmasin tahun 2026 sekitar 2,1 triliun dan tetap diprioritaskan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, serta penanggulangan sampah.
Baik, pemirsa, kembali di SKSI Talks. Tadi kita sudah mendengar perspektif dari Pak Saifuddin. Tadi kita juga mendengarkan bagaimana di luar Indonesia ada hal-hal yang sifatnya absolut yang harus dipatuhi oleh semuanya, tapi Indonesia toleransi dan juga penghargaannya luar biasa. Saya ingin ke Tantri, bagaimana perspektif Tantri terkait ya kadang kita memang di Indonesia ini banyak ragamnya, baik itu agamanya, kepercayaannya, karena ada yang agama, ada yang juga yang kepercayaan saja, dan semua saling menghormati. Dan itu dijadikan juga ada hari-hari besar. Menurut Tantri seperti apa? Ya, Mbak Diana, Pak Saifuddin, pemirsa Duta TV dan pendengar dimanapun berada, apa yang sedang kita akan hadapi di depan dan sebagian juga sudah ya Mbak, karena hari ini hari Imlek, kemudian beberapa waktu lagi juga kita akan masuk ke Ramadan, dan mungkin nanti setelah ini juga ada Paskah atau apa itu Mbak ya, saya lihat ada liburan-liburan tanggal merah dari beragam agama dan budaya yang ada di Indonesia, itu mencerminkan bahwa memang Indonesia ini memiliki tadi begitu banyak latar belakang budaya agama gitu kan yang itu sudah berjalan bersama beriringan sejak dahulu kala. Tadi Mbak Dian tanyakan bagaimana kondisi di Kalimantan Tengah, ya sama seperti di Kalimantan Selatan juga, bahwa di sana memang ada juga sebagian dari saudara-saudara kita yang memang merayakan Imlek, dan memang simbol-simbol Imlek itu dihadirkan ya di wilayah sana, seperti contoh warna-warna merah, ornamen-ornamen Imlek seperti lampu-lampu apa namanya, lampion-lampion merah gitu kan. Kemudian juga dengan ornamen tulisan-tulisan Cina dan lain sebagainya. Jadi bahkan di apa namanya kantor di rumah dinas gubernur itu di depan Mbak, di dekat Bundaran Besar itu diberikan tempat khusus untuk berfoto dengan latar belakang ornamen Imlek gitu kan. Kalau kemarin hari raya Natal itu dibuat ornamen Natal, ini Imlek, Imlek gitu kan. Terus ada juga nanti sebentar lagi Ramadan pasti juga akan dibangun seperti itu. Jadi memang diupayakan agar semua warga baik itu dengan agama Islam, Kristen, Konghucu, kemudian Hindu, Buddha, apapun itu agamanya bisa terfasilitasi gitu kan apa namanya ya. Dan memang juga secara ini diakui gitu kan. Dan itu menjadi simbol-simbol bahwa Indonesia dengan segala macam kerukunan agama dan budaya, harapannya itu akan semakin bisa diperkuat. Saya melihat ini sebagai sebuah sinyal positif sebenarnya Mbak ya, dengan kondisi yang seperti ini kita bisa berjalan bersama tanpa harus ada ya apa yang merasa mana yang didominasi, mana yang tidak gitu kan. Jadi semua berjalan bersama. Saya sedikit belajar atau membaca dari tentang latar belakang Imlek. Simbol-simbol yang di apa ya yang ditampilkan di Imlek ini kan selalu cenderung dengan simbol warna merah. Kemudian apalagi ada makanan-makanan kayak kue keranjang gitu kan. Ada kemudian angpau identiknya, ada mie panjang, ikan hiu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bukan sekedar simbol yang tanpa pesan gitu kan. Kalau kita hari ini berbicara tentang makna simbol, ternyata di dalam di balik itu semua ada arti filosofinya gitu kan. Ada harmoni, ada harapan, ada pembaruan yang diharapkan dari adanya tahun baru menurut orang-orang Chinese ini. Nah, harapannya itu adalah misalnya di tahun Imlek biasanya kan mereka merayakan dengan makan bersama. Jadi datanglah mereka keluarga-keluarga dari jauh gitu. Makanya kita lihat Banjarmasin kemarin kan saya melihat banyak wajah-wajah yang wajah-wajah asing gitu ya. Asing itu dalam arti orang Chinese tapi kayaknya dari jauh gitu kan. Mereka berkumpul, makan besar, makan bersama di suatu tempat gitu kan. Karena bagi mereka perayaan Imlek ini menjadi salah satu simbol perayaan untuk reuni keluarga, keutuhan, untuk mengingatkan bagaimana kita ini bersama sebagai sebuah keluarga besar gitu kan. Itu saya sedikit membaca. Kemudian kenapa warna merah gitu kan? Ternyata Imlek itu harapannya dengan warna merah itu adalah pengusir bala kalau bahasa kita tuh kan. Warna merah dianggap sebagai warna yang bisa mengusir hal buruk gitu. Harapannya kan dengan tahun baru hal-hal baik yang akan datang. Kemudian juga hal yang keberuntungan itu juga datang gitu kan. Kemudian juga dari sisi makanan banyak ternyata simbol-simbol makanan-makanan yang punya arti filosofi yang cukup cukup luar biasa gitu. Contoh kayak kue keranjang, itu kan kue yang kayak dodol gitu kan. Itu kan lengket. Nah, harapannya itu juga menjadi salah satu simbol harapan bagi orang-orang yang merayakan. Perayaan Imlek ini menjadikan kita sebagai keluarga
relasi yang lebih lengket atau lebih dekat lagi dibandingkan sebelumnya gitu kan. Kalau mie panjang itu rezeki yang tidak terputus, kesehatan yang juga akan terus berlangsung lama, umur panjang gitu kan. Angpau gitu kan, ini juga salah satu yang ditunggu-tunggu gitu kan. Dan kalau mereka ini angpaunya nggak main-main ya. Saya kemarin dapat angpau tapi isinya hadiah untuk apa namanya puding gitu, ditukar puding. Seru itu gitu kan. Ternyata angpau itu punya makna juga bahwa itu bagian dari transfer energi positif. Satu sama lain setiap keluarga berbagi angpau itu kan. Itu bagian dari saya membagikan energi positif untuk kalian, kalian ke saya dan seperti itu. Harapan-harapan yang memang menjadi sebuah doa untuk mereka agar tahun ke depannya, tahun baru ini menjadi hal yang menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, sedangkan bagi Ramadan yang sebentar lagi juga datang, itu kan secara kita sebagai seorang Islam, mungkin saya akan mungkin lebih mudah berbicara karena menjalaninya gitu kan. eh, Ramadan menjadi salah satu momen kita untuk menyekolahkan diri kita. Karena di situ kan ada proses bagaimana kita bisa untuk bermetamorfosis secara spiritual juga gitu kan. Tidak hanya sekedar menahan lapar dari pagi sampai malam, tapi ada perjalanan metamorfosis spiritual. Apa yang bisa dimaknai ketika kita lapar, kita bisa merasakan empati, oh seperti ini lapar, sehingga kita bisa berempati dengan orang lain yang lebih tidak mampu daripada kita, melembutkan hati kita, kemudian mensyukuri apa yang sudah kita punya yang barangkali ketika kemarin kita sebelum Ramadan kita terlalu sibuk dengan dunia, mengejar dunia sehingga kita terlalu kenyang gitu kan dan terlalu penuh pikiran dan hati kita. Nah, Ramadan ini menjadi sebuah momen untuk jeda, untuk apa ya, detoksifikasi gitu ya Mbak menurut saya, sehingga rasa lapar itu mengantarkan kita pada kepekaan, pada empati, kemudian juga rasa lapar itu juga justru membuat kita akan menjadi lebih banyak bertafakur. Karena kalau kenyang tuh ngantuk biasanya kan Pak ya. Menjadi momen-momen untuk memperbanyak ibadah gitu kan, kembali pada Allah kita, kembali pada Tuhan kita. Kemudian juga apa ya namanya, mungkin salah satu hal untuk penghapusan dosa, harapan kita kan di bulan Ramadan ini pahala itu dilipat gandakan gitu kan. Maka harapan kita menjadi salah satu hal untuk sebagai manusia mungkin satu tahun ini pasti banyak melakukan kesalahan, maka Ramadan ini menjadi salah satu momen untuk membayar dosa-dosa tadi itu kan dengan mengejar berbagai macam pahala, baik itu pahala ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah baca Quran, ataupun sedekah yang lainnya, ataupun hal-hal baik lainnya. Jadi ini menjadi sebuah momen dua antara Imlek dan Ramadan ini momen-momen yang memang menjadi harapan gitu ya. Ketika Ramadan selesai kita berharap menjadi orang yang lebih baik lagi. Ketika Imlek masuk juga harapannya adalah harapan tahun ini menjadi lebih baik lagi. Artinya adalah harapan intinya kedua ini sama-sama ingin menjadi diri yang lebih baik lagi, harapan yang lebih baik lagi gitu kan dan kondisi yang lebih baik lagi. Walaupun mungkin kalau secara perayaan Imlek ini kan dirayakan secara riuh gitu kan, secara ramai, secara apa namanya simbol untuk mempersatu kekeluargaan gitu kan. Tapi kalau Ramadan ini mungkin cenderung bagaimana kita membangun, memperkuat relasi hubungan kita pada Allah terutama gitu kan di momen-momen Ramadan ini dengan cara kadang penyepian, kadang mungkin lebih banyak hal untuk mengendalikan diri gitu-gitu kan. Itu cenderung untuk Ramadan. Begitu Mbak Diana, Pak Saifuddin. Baik, tadi perspektif dari Tantri, Pak Saifuddin menarik bahwa ya ini dua momen adalah istimewa bagi mereka yang memang satu sisi memang mengistimewakan momen-momen ini. Tapi yang paling penting adalah ketika itu berdampingan, itu tidak menimbulkan konflik. Kita sama-sama menghargai di wilayahnya. Kita tidak perlu masuk ke salah satu masing-masing masuk ke wilayah masing-masing, tapi saling menghargai, saling menghormati. Dan tapi yang menariknya juga kalau dari sisi ekonomi, dari sisi kesejahteraan masyarakat, keduanya itu bernilai ekonomi yang bisa memutar juga mungkin para pebisnis, entah itu masyarakat UMKM dan lain sebagainya. Tadi contoh disebutkan ada kue keranjang, ada mungkin ornamen-ornamen yang juga mungkin bisa dilakukan oleh mereka-mereka pengusaha kecil. Termasuk kalau Ramadan. Ramadan itu jelas, clear, ini rahmatan lil alamin. Itu semua ikut berada di situ mengambil keuntungan, mau orang muslim ataupun non-muslim. Pak Saifuddin melihat seperti ini bahwa setiap hari yang dimuliakan oleh mereka yang memuliakannya, ternyata itu juga berdampak baik untuk semuanya. Bagaimana Pak?
Ya, Diana, Tantri, dan pemirsa kita ya, memang kalau istilah kita memuliakan atau dalam tanda petik menghargai ya, perayaan-perayaan hari-hari yang dianggap mulia, yang baik, yang suci ya, dari tradisi-tradisi ke spiritual, keagamaan, ataupun yang kita sebut dengan tradisi-tradisi budaya. Tentu kan dia mempunyai tujuan tertentu ya, karena mempunyai meaning tertentu, mempunyai nilai tertentu bagi mereka yang meyakini dan mempercayainya. Jadi pada saat kita mencoba melihat dan mengkaji dalam konteks-konteks yang saya katakan tadi ya, Diana, itu memang kita bisa mengambil berbagai macam perspektif, makna yang seperti yang disampaikan oleh Tantri tadi. Jadi ada makna-makna simbolik ya, jadi ada makna-makna yang tersirat, walaupun juga ada juga sih makna-makna yang tersurat di situ. Dua hal yang saya bisa lihat Diana ya, kombinasi yang bagus itu biasanya juga warga-warga kita Tionghoa ya, baik itu yang masih non-muslim maupun yang juga yang sudah muslim, dalam konteks tradisi yang bersifat budaya ya, yang bersifat sosial, mereka juga mengembangkan yang bahasa budayanya yang seperti katakan Tante tadi ada ampau. Jadi Tante mengatakan itu energi positif, dalam konteks itu bisa saja itu sebenarnya energi berbagi kepada sesama ya di situ. Kalau dalam konteks Muslim kan nanti juga di Ramadan itu dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah seperti dikatakan Tante tadi juga, karena pahalanya dilipat gandakan. Jadi ada semacam stimulus, ada semacam dorongan bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita, termasuk ibadah sosial kalau bagi kita yang Muslim di bulan Ramadan. Sementara warga-warga saudara-saudara kita Tionghoa juga mereka berbagi. Saya melihat beberapa pemberitaan ada yang berbagi sembako di mereka, di samping yang dikatakan tadi berbagi ampau. Ini kan satu kombinasi yang bagus, saling membantu dalam pendekatan-pendekatan kemanusiaan. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat positif untuk kemudian merekatkan secara sosial, perekat-perekat sosial untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi dan kebersamaan lebih baik lagi dalam satu komunitas, dalam satu bangsa, sehingga kita bisa tumbuh bersama-sama di situ. Itu yang pertama, Diana. Yang kedua, memang ada makna-makna simbolik juga yang istilah kita diyakini kebenarannya oleh mereka yang meyakininya, terutama dalam tradisi-tradisi budaya. Karena dalam tradisi budaya yang kita coba kaji, Diana, dari berbagai macam peradaban kehidupan manusia, itu punya simbolik-simbolik tentu pada setiap bangsa, pada setiap suku. Dan bahkan bangsa dan suku ataupun negeri yang punya simbolik yang kuat, itu juga nanti akan mendorong dia untuk kemudian memajukan bangsa dan kehidupannya di situ. Kita kenal bagaimana kondisi-kondisi simbolik masyarakat Jepang, masyarakat Korea, masyarakat Cina, masyarakat Barat, yang peradaban-peradabannya dulu juga bangkit ya dari keterpurukan menjadi kemudian era-era Renaissance, era-era pencerahan, lalu era-era kebangkitan Jepang, Korea dan China sekarang itu kan luar biasa menghiasi kehidupan dunia dengan spirit-spirit tertentu yang dalam konteks-konteks tradisional. Nah, umpamanya saja kita lihat ya, pemirsa kita ya, dalam perspektif mereka tahun kuda emas itu ya kan, itu adalah melambangkan kuda itu kan simbolik di mereka, dan memang kuda itu melambangkan yang kita sebut dengan kecepatan, kemandirian kuda itu ya. Jadi di sini orang melihat bahwa ada semacam tahun untuk kemudian tidak bermalas-malasan di situ. Karena gesit kuda itu. Jadi kita harus hidup di tahun-tahun di era digital ini, kalau kita kaitkan dengan konteks itu, ya harus gesit di situ ya, harus cepat di situ. Dan kita harus mandiri yang namanya kuda itu. Jadi ini kan dalam kehidupan akan sangat positif di kita, kan termasuk nilai-nilai yang positif. Nah, kalau kayak itu dikaitkan dengan emasnya, karena kan kuda itu ada kuda kayu, ada kuda emas, di mereka simboliknya tahun-tahunnya itu. Nah, tahun 2026 ini adalah kuda emas, maka emas itu kan sesuatu yang mulia di sana. Karena itu, kalau kita bicara tentang emas, itu kan energi yang terkandung di dalamnya itu adalah keberlimpahan, keberuntungan di situ. Maka mereka mengatakan ini tahun-tahun keberuntungan bagi mereka yang sekali lagi gesit, bekerja keras, dan mandiri untuk berjuang di dalam konteks kehidupan. Nah, dengan spirit yang seperti itulah mereka meyakini ini adalah tahun yang istilah di kita menjanjikan bagi mereka yang mau tetap bekerja keras di dalam kehidupan itu. Bukankah ini sesuatu nilai yang sifatnya universal, ya value-nya menjadi universal di kita. Karena kalau kita lihat nanti dalam konteks Islam, ya Ramadan, umpamanya saja, kita disuruh berikhtiar di situ.
Ya, dalam puasa pun kita harus berikhtiar untuk bisa kita mengeluarkan zakat dan fitrah pun kita juga harus berikhtiar di situ karena konsep-konsep kemandirian itu juga ada pada kita di situ. Nah, inilah yang menurut kita Diana, jadi sebenarnya kombinasi dalam tradisi-tradisi bangsa, tradisi-tradisi budaya itu saling melengkapi karena nilainya bersifat universal. Jadi kalau kita coba lihat kegiatan-kegiatan warga yang secara simbolik dan kemudian memaknai yang seperti kita katakan tadi, filosofi yang dikatakan Tante di balik makanannya, di balik keyakinannya akan yang disebut dengan tahun kuda emas itu, maka tentu dia akan membawa spirit, akan membawa istilah kita semangat di dalam konteks kehidupan, apalagi sekali lagi kita bicara di era-era digital masyarakat kita sekarang. Begitu Diana, jadi mudah-mudahan memang secara simbolik harmoni yang muncul ini lalu kemudian nanti bisa menjadikan itu energi positif dalam konteks kehidupan masyarakat kita, termasuk yang ada yang di benua kita di Kalimantan Selatan ini. Diana. Baik, bagi mereka yang memang meyakini secara keyakinan bahwa sio atau apapun itu simbol-simbol itu meresap di dalam kehidupan selama 1 tahun, silakan. Tetapi bagi kita yang mungkin tidak meyakini simbolis-simbolis itu, tetapi meyakini spiritnya, tidak apa-apa. Mengambil spiritnya, mungkin lebih tepatnya bukan yang mengambil spiritnya tadi, spirit kerja keras, spirit gesit, spirit segala sesuatu yang terkait kuda itu, ya tidak masalah. Artinya kadang-kadang kan kita perlu stimulus, perlu simbol-simbol untuk memacu atau menguatkan perencanaan kita pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan spirit tadi tahun kuda emas itu, kita juga akan ikut terbawa, ikut gesit, ikut tangguh, ikut terus bekerja keras. Kita kembali sesaat lagi. Jumat sore, Jumat Inspirasi. Dan seperti biasa saya Diana Rusyanti kembali menjumpai Anda, pastinya untuk mengajak Anda berjumpa dengan dia yang perjalanan hidupnya, apa yang dilakukannya, idenya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Waktu saya ikut dalam partai politik, Abah berusaha untuk selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat luas, masyarakat benua Kalimantan Selatan, tentunya masyarakat Indonesia juga di atas kepentingan kita pribadi. Kalau kita kembali ke awal reformasi ya, undang-undang pers itu memang tidak sempurna ya. Jadi waktu itu yang penting bebas saja. Nah, tujuan utamanya karena sudah lama gitu dikekang. Ya. Nah, kebebasan ini tidak diatur dengan rinci gitu ya. Masyarakat kita memerlukan kita ya. Kita tapi ada keterbatasan kita karena ada ketentuan. Itu luar biasa, tidak bisa dipungkiri, itu sangat memukul batin, Mbak. Memukul batin, tapi mau tidak mau harus saya jalani. Nempel di peta. Kalau gaple ini nempel di peta. Saya masak makanan khasnya. Let's go. Wah, Jawa Barat nih. Aa mau bikin gepuk empat Sunda.
Baik, kembali di SKS Talk. Kita tadi telah bicara simbol, spirit, dan sebetulnya sah-sah saja kita menyerap spirit dari apapun yang terjadi di seputar kita. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan keyakinan, kadang-kadang ya kita kalau sudah bicara hal-hal yang kaitannya dengan keyakinan itu, bagi orang tertentu mungkin ini akan menjadi perdebatan panjang. Tetapi kalau kita memaknainya dari sisi memang itu menjadi stimulus spirit, sebetulnya mungkin tidak perlu terlalu diperdebatkan. Saya ingin ke Tantri sedikit. Bagaimana? Karena kan orang kadang-kadang berdebat panjang yang tidak ada habisnya hanya karena itu adalah kamu bukan saya. Nah, itu adalah keyakinan yang mampu mengotori dan lain sebagainya. Kalau Tantri sendiri gimana? Ya, Mbak Diana, Pak Saifuddin, pemirsa Duta TV dan pendengar dimanapun berada, kalau saya secara pribadi nih Mbak ya, penilaian saya pribadi dan pendapat secara pribadi, kembali lagi pribadi, harus kita kan sadari dulu dari awal bahwa bahasanya mungkin bahasa ngetrennya anak sekarang kan arah kiblat kita berbeda gitu kan. Itu sudah dari awal itu sih sudah berbeda. Artinya kan bahwa kalau kita memperdebatkan tentang ajaran agama kita A dan B dan C dan D, keyakinan baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan lain sebagainya, kita nggak akan pernah ketemu karena memang sudah beda arahnya, sudah beda kiblatnya. Jadi itu semacam membuang energi gitu kalau untuk berbicara perdebatan itu. Yang paling penting kan sebenarnya lebih pada apa yang kita yakini dalam hati kita, sudahkah kita menjalani keyakinan itu gitu. Karena kadang kita sibuk berdebat, malah kadang kita lupa dengan apa yang harus kita jalani gitu dari hal yang kita yakini. Jadi kalau saya pribadi sendiri itu kan, kalau ada perdebatan tentang itu, saya lebih memilih mundur gitu kan, dan banyak fokus untuk mempelajari tentang keyakinan yang saya yakini karena banyak hal yang mungkin saya belum tahu yang justru gitu kan, justru harus saya pelajari. Oh ternyata saya masih kurang di sini, saya kurang di situ, kurang di sini gitu kan. Jadi itu sebagai cara untuk membela gitu kan Mbak. Sebenarnya kan saya keyakinan kita terkait agama kita itu kan cara membelanya bukan dengan perdebatan, tapi dengan bagaimana kita menegakkan ajaran-ajaran yang kita yakini. Kalau Islam berarti kan syariat Islam yang kita yakini ya kita jalani gitu kan sebagaimana mestinya. Kemudian kadang juga semakin kita justru menurut saya semakin kita paham tentang agama yang kita yakini, kadang kita tuh merasa malah bahwa agama itu tidak perlu kita bela gitu loh. Misalnya ketika ada yang merendahkan pun, kada perlu kita yang terlalu harus ada orang yang merendahkan mungkin membakar Al-Quran. Itu kan di luar negeri banyak nih, di Amerika lagi ngetren gitu kan beberapa orang membakar Al-Quran. Apakah kemudian kita merasa direndahkan gitu kan? Tidak gitu kan menurut saya ya secara pribadi karena Islam sendiri bukan seperti itu butuh pembelaannya, tapi pembelaannya adalah dengan bagaimana mereka umatnya itu meyakini nilai-nilainya dan menjalankan nilai-nilainya. Itu lebih sebagai semacam pembelaan yang justru konkret gitu kan dibandingkan perdebatan panjang yang tiada ujungnya. Karena tadi kenapa tiada ujungnya? Karena beda kiblatnya. Jadi bagiku agamaku, bagimu agamamu itu menjadi salah satu pengingat untuk diri yang artinya apa yang Anda yakini itu agama Anda ya jalankan gitu kan, apa yang kita yakini saya yakini itu adalah jalani ya saya ya jalankan gitu kan, tidak perlu masuk ke wilayah satu sama lain gitu kan sehingga malah justru akan membuat kita buang-buang energi, membuang kesempatan baik untuk kita memperbanyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan gitu Mbak Diana, Pak Saifuddin. Baik, tadi bahwa kita punya hal-hal yang sifatnya real. Ini menjadi menarik karena di Indonesia ini tadi di awal Pak Saifuddin mengatakan bahwa indah sebetulnya kita ini bebas untuk boleh dikata ada hal-hal yang kita yakini A, B, C, D. Bahkan dalam satu agama itu keyakinannya juga beda-beda gitu ya. Majalnya beda-beda. Itu tidak hanya Islam. Di sebelah juga sama begitu ya. Nah tetapi sisi lain itu kadang-kadang kalau kita tidak pahami dengan kedewasaan, dengan ilmu lebih tepatnya, itu memang akan menimbulkan pergesekan. Nah, mungkin dari Pak Saifuddin bisa kasih gambaran sebetulnya ini perbedaan kita tuh betul-betul nikmat dan hikmah gitu loh ya. Tapi kadang-kadang orang senang meributkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk diributkan. Pak Saifuddin. Ya, Diana, Tantri, dan pemirsa kita ya, saya teringat sebenarnya nasihat guru-guru ya. Dalam hidup itu kan ada hal yang menjadi wilayah kita yang bisa kita kendalikan, ada wilayah yang tidak bisa kita kendalikan ya. Di
disebutkan oleh beliau bahwa yang bisa atau yang tidak bisa kita kendalikan itu biasanya diawali dengan awalan di umpamanya. Ya kita dilahirkan di mana nggak bisa kita kendalikan. Kita katakanlah dikasih hidung yang seperti apa, kulit yang seperti apa, suku yang seperti apa dalam kelahiran, kita nggak bisa kita kendalikan itu. Karena semua itu memang sudah ditakdirkan atau ditentukan oleh Yang Maha Kuasa di situ ya. Nggak bisa milih kita dari orang tua mana kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan, di suku mana kita. Jadi umumnya yang itu di luar kendali kita. Kalau yang sudah di luar kendali kita, terima itu sebagai satu takdir kehidupan. Jadi pada saat kemudian difirmankan juga Tuhan menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu takdir kehidupan ya untuk kehidupan umat manusia. Jadi tidak perlu kita pertentangkan, karena justru kalau hanya ada satu golongan aja, orang-orang bijak mengatakan kan nggak bagus dalam kehidupan ini, atau katakanlah nggak dinamis kehidupan itu kalau hanya ada satu golongan saja. Jadi bagi mereka yang berharap hanya satu pandangan, satu golongan dalam hidup itu nggak mungkin, karena ini adalah satu kemustahilan dalam konteks kehidupan kita di dunia ini. Terus yang kedua, ya biasanya kalau diawali dengan awalan itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita kemudian memilih dari banyak hal yang kita bisa respon dalam konteks kehidupan, yaitu kita bisa kendalikan dalam diri kita. Ya termasuk bagaimana kita memilih respon terhadap adanya perbedaan itu. Nah, oleh itu yang seperti yang dikatakan Tantri, kita kan bisa memilih respon, memilih sikap di situ ya, menyikapi, merespon, memilih tindakan terhadap adanya perbedaan itu. Nah, di sini sebenarnya tanggung jawab kita, karena pada saat kita diberi kebebasan memilih, kita diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa di situ. Karena bicara tentang ini, tentu saja kita akan diminta apa sih yang menjadi dasar pilihan kita dan reaksi kita di situ. Nah, untuk itulah maka orang-orang bijak mengatakan ya, karena keberbedaan itu satu keniscayaan, satu takdir kehidupan, maka tentu akan kita respon dengan bagus di situ. Nah, responnya adalah saling menghargai adanya perbedaan-perbedaan itu yang dikatakan Tantri tadi. Ya, dalam skala-skala tertentu, ya tentu orang nanti bicara dari sisi-sisi yang lain, karena kalau udah nanti dibawa dalam perspektif politik, ingin menguasai kelompok satu terhadap kelompok yang lain, dominasi mayoritas minoritas, maka dalam pandangan-pandangan teori konflik nanti bisa saja terjadi perselisihan di sana, perpecahan. Oleh itulah maka sebenarnya kalau kita meyakini secara konsensus dalam konteks kehidupan, saya sering menggunakan teori-teori atau perspektif konsensus dalam masyarakat yang plural, dalam masyarakat yang beragam, seperti yang ada di benua kita ataupun di Indonesia yang menjadi contoh dunia ya. Nah, tentu kita mengembangkan yang kita sebut dengan nilai-nilai yang kita sepakati dalam kehidupan itu untuk kehidupan bersama. Maka kuncinya adalah tentu saling menghargai dengan konteks-konteks perbedaan itu. Jangankan antar suku, jangankan antar bangsa, ya, jangankan antar agama. Di agama kita sendiri-sendiri yang juga disebutkan oleh Diana itu juga macam-macam. Ya, mazhab-mazhabnya, ya, firqah-firqahnya, cabang-cabangnya itu macam-macam di kita ya. Sehingga pada saat itu juga kita bisa saling menghargai ya, untuk itu saling menghormati, nggak ada masalah ya dalam konteks itu. Jadi apalagi kalau kita nanti mau mengkaji dalam berbagai macam perspektif, mau juga belajar dari pandangan-pandangan orang, ya di situ kita akan melihat ya. Nah, kalau pada saat kita bicara tradisi-tradisi Tionghoa yang begitu tua juga peradabannya, ya sama dengan tradisi-tradisi Persia juga, ya itu kan tradisi-tradisi yang lahir jauh sebelum Nabi kita lahir di situ. Bahkan orang mengatakan orang-orang bijak di mereka itu jangan-jangan itu Nabi ya di mereka, karena petuah-petuahnya ya. Orang bangsa-bangsa Yunani, bangsa-bangsa Persia kuno, bangsa-bangsa China kuno, Tionghoa kuno, itu kan sebenarnya petuah-petuah bijak di sana banyak. Oleh itu kalau kita membaca buku-buku mereka, karya-karya mereka, atau cuplikan-cuplikan yang sering dicuplik mereka, itu adalah soal ajaran kebajikan kehidupan. Tentu kita nanti akan melepaskan diri kalau udah bicara tentang konsep tauhid, namanya seperti dikatakan Tantri tadi, karena akan berbeda jalurnya pada saat bicara tauhid. Tapi dalam bicara tentang ajaran-ajaran kebaikan kehidupan dalam perspektif itu mempunyai kesamaan-kesamaan. Sehingga kalau kita yang belajar hukum pun ada yang disebut dengan norma-norma hukum yang berlaku di seluruh dunia, seperti membunuh umpamanya, itu semua peradaban manusia itu melarangnya ya. Sehingga dalam KUHP negara manapun itu yang namanya pembunuhan itu dilarang di situ. Yang namanya pencurian itu dilarang gitu ya.
Dan karena semua kitab suci juga melarangnya di situ. Ya, jadi saya katakan ada nilai-nilai yang sifatnya universal di dalam konteks kehidupan itu ya, yang itu sebenarnya nanti juga akan diadopsi adalah ajaran-ajaran agama yang ada di dunia itu. Nah, kalau soal kita bicara nanti soal ketauhidan, prinsip-prinsip ketuhanan, tentu sekali lagi ada perbedaan dan keyakinan itu. Nah, dan bersama amalan-amalannya yang dikenakan di Tantri tadi itu udah tegas di kita ya, bagimu agamamu, ya bagiku agamaku. Terus juga secara pribadi bagi kita yang sama, ya kan, sama agama berbeda, ya seperti yang saya katakan itu jadi kata guru kita juga bagimu amalanmu, bagiku amalanku. Jadi secara makro udah punya pedoman, kita secara mikro pun udah punya pedoman. Nah, oleh itulah yang menurut kita tidak perlu sih sebenarnya diperdebatkan. Tapi kalau didiskusikan boleh, tapi tidak emosional. Karena itu akan menambah wawasan, akan menambah keilmuan kita dalam mencari kebenaran yang sifatnya lebih hakiki, yang nanti tidak boleh kita istilahnya menjalikan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh itu sebenarnya ilmu-ilmu perbandingan ya, Diana dan Trey bisa ya, mendengar kita. Ilmu-ilmu perbandingan agama namanya Diana yang kita kaji itu sebenarnya bukan ingin mempertentangkan, tapi kita melihat kenapa kok bisa berbeda. Dari perspektif ini seperti apa, perspektif ini seperti apa persamaan dan apa perbedaannya, apa yang menjadi latar belakang persamaan, apa yang menjadi latar belakang perbedaannya. Sehingga pendekatan-pendekatan komparatif atau perbanding itu memperluas wawasan kita ya. Nah, oleh itu tidak perlu kita masuk agama tertentu untuk belajar agama tertentu, tapi kita ingin melihat dari sisi-sisi kajian-kajian keilmuan di situ ya. Nah, sekali lagi ini kalau kita bicara nanti ilmu-ilmu perbandingan agama, oleh itu yang disebut dengan Islamologi, ya kajian-kajian Islam banyak juga dikaji oleh orang-orang yang non-Muslim di negara-negara Barat itu, Diana. Jadi ya ini sih nggak ada masalah, tapi soal nanti hidayah, keyakinan dia menganut Islam, kalau keyakinan kita kategori itu soal hidayah dari Yang Maha Kuasa. Dan sejarah-sejarah juga membuktikan para nabi, bahkan keluarga sendiri juga kalau nggak dapat hidayah, nggak bisa dia memeluk. Karena soal hidayah itu adalah, istilah sekali lagi itu adalah mutlak otonomi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bersyukurlah kita ya, seperti yang kita sekarang Muslim, dilahirkan Muslim, masuk ajaran Muslim, diberi hidayah dalam kehidupan kita Muslim, itu sangat-sangat bersyukur. Tapi sekali lagi dalam perspektif sosial kita saling menghargai ya di dalam konteks kehidupan. Nggak boleh kita merasa tinggi hati, sombong terhadap hidayah yang ada pada kita, karena orang lain juga punya kebenaran-kebenaran tersendiri dalam konteks agamanya. Nah, inilah yang merekatkan kita justru adalah respon kita terhadap perbedaan-perbedaan itu. Dan mudah-mudahan ini juga kalau sekali lagi seperti yang saya katakan, nanti kalau ada pemirsa kita juga nanti mau saja umrah ya, atau sembahyang di Masjidil Madinah, di Masjidil Haram, Nabawi, Masjidil Haram, itu akan melihat perbedaan-perbedaan antar agama sendiri. Ya, atau yang sekolah di luar negeri itu akan melihat ya tradisi-tradisi itu. Jadi yang kemudian sering berjalan ke luar negeri juga melihat tradisi-tradisi antar agama dan tanyakan kenapa kok filosofi terhadap ajaran-ajaran itu hakikatnya. Itu akan menambah wawasan kita dan akan menambah respect dan penghormatan kita. Saya punya teman yang lintas agama ya, Diana, dan mereka sangat menghargai dalam konteks sosial, sehingga kita juga menjadi terharu ya bahwa sesungguhnya harmoni yang Diana katakan tadi ya, yang katakan tadi itu menjadi citra alam untuk keindahan dalam konteks kehidupan. Sehingga saya setuju dengan Menteri Agama yang sekarang ini mosaik lukisan Indonesia yang beragam ini ya, ibarat lukisan yang sangat indah dan ditiru oleh berbagai macam negara yang sedikit sukunya, sedikit bangsanya, sedikit bahasanya. Bayangkan kita ada puluhan ribu pulau, ya ribuan suku bangsa, ratusan bahasa yang ada di kita, perbedaan agama yang begitu beragam, mampu ya kemudian bersatu. Itulah negeri kita termasuk di benua kita ini, Diana. Baik, dan pada akhirnya untuk bisa memahami kebaikan, mendapatkan hikmah, melihat kebenaran, itu ujungnya adalah ilmu. Dan ilmu itu tidak emosional, ilmu itu dengan ketenangan. Sehingga seseorang yang mempelajari agama orang lain, belum tentu dia untuk masuk, tetapi untuk mengambil hikmahnya, untuk melihat atau juga membuka peluang untuk saling menghargai. Maka dari itu seperti tadi katakan tadi ya, bahwa sebetulnya keimanan itu hakiki milik diri kita sendiri, dan tadi Pak Saifuddin juga menegaskan itu ada hidayah di dalamnya. Jadi sejauh manapun orang mau mempelajari agama orang, kalau kita yakinnya luar biasa ya seharusnya tidak terpengaruh, hanya akan mendapatkan makna, pemahaman dan juga ilmu. Kita masih akan kembali, kita akan bahas sesaat lagi.
besar batu bara yang memang menjadi bisnisnya di Kalimantan Selatan, termasuk penyumbang PAD yang cukup besar, itu ternyata alurnya di sini ini bisa menjadi pemandangan tersendiri. Dan saya ingin berbincang dengan pengelola alur Ambang Barito, yaitu PT Ambang Barito Nusa Persada, atau kita lebih mengenalnya dengan Ambapers. Ambapers kan badan usaha pelabuhan ya, PT Ambapers. Jadi kita akan mengadakan pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis kita sudah ada kerjasama atau MOU dengan pemerintah pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalteng. Suatu kumpulan dari lembaga tersebut, contoh BPR itu kan ada Perbarindo, yang artinya dia udah resmi dan kalau macam-macam pun ada asosiasinya. Nah, ada nggak asosiasi penjajah uang di Indonesia? Jadi individu sendiri aja. Betul. Ya? Nggak, artinya kan nggak ada pengawasan kan dari masing-masing mereka. Yang kita khawatirnya itu ya sekali lagi bukan bermaksud menjudge. Selamat pagi pemirsa, informasi teraktual dalam Duta Pagi kembali hadir menemani Anda. Sejumlah informasi teraktual telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya. Tradisi sembahyang Cioko sendiri sekaligus menjadi bukti kekayaan. Baik, pemirsa masih di SKS Talk, tapi kita sudah di penghujung, kita punya waktu beberapa menit lagi untuk bisa meng-closing hari ini, tapi tidak meng-closing SKSI-nya karena kita akan berjumpa kembali di hari Kamis nanti. Tapi yang menarik adalah tadi ketika kita sudah bicara perbedaan-perbedaan, sebentar lagi ini kita juga akan menghadapi perbedaan yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, yaitu kapan memulai satu Ramadan. Nah, ini menjadi menarik. Nah, perbedaan-perbedaan tanpa kita memperuncing di situ, Pak Saifuddin maupun Tantri untuk menutup. Tantri dulu sedikit untuk menyampaikan, juga Pak Saifuddin nanti menutup sedikit juga karena waktu kita sangat pendek sekali. Bagaimana pada akhirnya memang perbedaan itu menjadi sebuah hikmah. Tantri. Ya, Mbak Diana, Pak Saifuddin, pemirsa Duta TV dan pendengar dimanapun berada. Ya, tadi Mbak Diana sampaikan sebentar lagi kita akan menghadapi perbedaan di internal kita sendiri. Mau dimulai besok. Dan tahunan ya, perbedaan gitu tahunan. kan. Di rumah saya ini juga pun sama, ada perbedaan besok atau besok gitu kan. Kadang kita jadi make it simple aja sih gitu kalau akhirnya pada akhirnya daripada energi kita habis untuk untuk ada di situ gitu kan, lebih baik fokus untuk mempersiapkan batin kita dan energi kita untuk puasa kan Mbak ya. Jadi ya mana yang mau kita ambil, mau kita ikuti pemerintah, ikuti Muhammadiyah, ikuti NU atau mana gitu kan. Kadang kita bercanda malahan Mbak, ambil yang puasa cepat, yang lebarannya cepat gitu kan. Kayak gitu. Ya kuncinya make it simple lah, buat itu menjadi sesuatu hal yang ringan saja, jangan perdebatan apalagi keributan gitu kan. Kemudian pesan mungkin saya bilang dari hasil hari ini adalah tentang perayaan gitu kan. Perayaan itu adalah sebuah cara manusia untuk memberi jeda pada dunia gitu kan, agar di hati kita ini ada ruang untuk memikirkan tentang surga, tidak hanya dunia saja. Tapi jika perayaan itu tidak mengubah cara kita memperlakukan orang lain, memperlakukan tadi penghormatan pada orang lain, maka ia hanyalah sebuah angka yang diulang saja, bukan untuk mengubah kualitas diri kita. Maka jadikan momen perayaan-perayaan besar ini, apapun agama kita, sebagai salah satu cara untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi dari yang kemarin dan memperlakukan orang lain lebih baik lagi juga. Begitu Mbak Diana, Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Ya, Diana tentu bisa mendengar kita ya. Seperti yang kita katakan di awal tadi ya, Diana, bahwa memang pada saat kita menghadapi lalu kemudian menghormati, memuliakan hari-hari besar itu, karena memang di baliknya ada makna-makna simbolik di sana. Dan bagi mereka yang sekali lagi adalah makna simbolik itu tidak saja dalam perspektif suku bangsa memaknainya, tetapi juga bisa kita dekati dengan pemaknaan-pemaknaan pribadi ya, untuk kemudian kita bisa mengambil hikmahnya dalam pendekatan-pendekatan wisdom di dalam kehidupan kita. Jadi maknailah segala sesuatu itu ya secara positif, karena sekali lagi kalau kita maknai positif dan ngambil filosofinya, kita akan menjadi pembelajaran yang baik dalam kehidupan kita. Satu contoh misalnya saya katakan tadi, dan Tantri juga mengulasnya
dari banyak perspektif makanan dan tradisi pada saat Imlek. Kalau kita melihat tradisi dalam konteks yang disebut dengan tahun kuda emas, itu kan sekali lagi makna-makna kegesitan, kemandirian, ya, keberkahan karena emas itu ya. Itu kan sebenarnya makna universal untuk kita canangkan dan tidak salahnya siapapun bisa mencanangkan untuk kemandirian, kegesitan, bekerja keras, lalu kemudian kemakmuran yang ingin dicapai bagi diri kita dan keluarga kita, itu kan justru menjadi tujuan kita semua sebagai umat manusia. Dikhususkan untuk lebih bersemangat lagi, apalagi yang saya katakan di era sekarang. Seperti juga Ramadan, di kita nggak, walaupun puasa kita tidak dituntut bermalas-malasan, tetapi juga rajin, karena peristiwa-peristiwa besar ya yang terjadi pada masa Rasulullah pun, ya atau bahkan negara kita pun justru terjadi pada saat bulan Ramadan. Ya, bukankah kemerdekaan kita juga pada bulan Ramadan? Perang-perang yang terjadi pada masa Rasulullah pun juga banyak pada bulan Ramadan. Bahkan turunnya Al-Quran dimulai dengan bulan Ramadan. Jadi ini gambaran bahwa itu adalah satu bulan yang tidak saja bagi kita bermalas-malasan semangatnya, tetap juga adalah bekerja keras khusus. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana konsistensi kita untuk mencapai derajat takwa dalam melaksanakan ajaran-ajaran dan perintah-perintah agama pada saat kemudian kita melaksanakan ibadah puasa. Penuh perjuangan bagi kita, tapi perjuangan tidak akan sekali lagi dianggap beban, karena itu adalah satu bentuk kepatuhan kita kepada Yang Maha Kuasa untuk mencapai derajat takwa itu. Insya Allah ini satu, ya dalam tanda petik, kombinasi yang baik ya pada saat kita menghadapi Imlek ya hari ini dan menghadapi bulan Ramadan. Tentu sekali lagi dalam perspektif kita masing-masing, kalau kita bicara ketauhidan, sekali lagi kita akan bicara bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagi perbedaan menentukan ya sekali lagi hari pertama puasa ya bagimu amalanmu, bagiku juga amalanku, karena dua-duanya benar ya dalam konteks punya dasar, punya dalil yang tidak perlu dipertentangkan, karena sekali lagi kalau kita bekerja secara ilmiah pun kalau metodenya berbeda tentu juga hasilnya akan berbeda. Metode mana yang dipakai silahkan, karena punya dasar masing-masing. Dua-duanya menurut saya punya dasar pemikiran yang bisa dibenarkan dalam konteks-konteks keilmuan, sehingga sekali lagi ini tidak perlu dipertentangkan. Ya, selamat Imlek dan marhaban ya Ramadan. Diana. Baik, pemirsa, kita tahu bahwa semua agama manapun, semua kepercayaan manapun, baik di dalam perspektif budaya maupun juga yang agak beririsan dengan agama, kita tahu bahwa perayaan hari besar adalah waktu untuk memenai skala prioritas dalam kehidupan kita. Dan kita tahu skala prioritas dalam kehidupan kita pada akhirnya adalah keluarga. Karena biasanya hari besar adalah hari bersama keluarga. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk bisa memahami, menyerap, dan menguatkan apa yang disebut dengan bonding dalam kekuatan keluarga. Saya Diana Rusyanti, Pak Saifuddin, dan Tantri pamit. Selamat Imlek untuk mereka yang merayakan, dan nanti kita akan jumpa lagi memasuki hari besar kita untuk umat muslim, yaitu memasuki bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.